warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 4. Nama saya Siti Nur Afifah. Perkenalkan, nama saya Febi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahdan Nur Fauzia Ditya. Perkenalkan, nama saya Arif Usmana. Nama saya Anggi Meliani. Perkenalkan, nama saya Masroh Masuroh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fadilah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang diberikan oleh Ibu Ani Ardiani SPD tentang peran Lembaga Hukum Kapolri. Langsung saja kita masuk kepada materinya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengenalan. Lembaga Penegakan Hukum merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum. Lembaga Penegakan Hukum memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum demi menjamin keadilan dan kedamaian. Pengertian. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri adalah penjabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Tentang macam-macam Kapolri. Yang ke-1, Samapta Bayangkara atau Sabara merupakan unit kepolisian yang identik dengan seragam abu-abu lengkap serta topi baretnya. Satuan Sabara memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bayangkara yang seperti polisi pada umumnya. Tugasnya ialah pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa, pengamanan kegiatan masyarakat, serta olah TKP. Yang kedua yaitu Kobrigades Mobil atau Brimob adalah kesatuan khusus yang bersifat paramiliter dan biasanya menggunakan berpakaian berwarna hitam. Tugas utamanya yaitu penanganan kerusuhan, penanganan terorisme, penegakan hukum, penanganan kejahatan tingkat tinggi, kepolisian, penyelamatan sadera, serta penjinakan bom. Yang ketiga, Disaster Victim Identification atau DVI merupakan tim bentukan Polri yang terdiri dari orang-orang yang bertugas dan perannya diperlukan untuk proses identifikasi korban berencana yang hancur pada saat kejadian serta tidak dapat dikenali. DVI terdiri dari tim forensik, dokter gigi, ahli antropologi, kepolisian, fotografi, serta beberapa masyarakat di daerah sana. Yang keempat adalah polisi pantai. Mereka bertugas secara santai, tidak polisi seperti yang lainnya. Mereka berpakaian dengan baju kaos biru, bertopi koboi, serta bercelana Hawaii. Mereka bertugas untuk mengawasi dan menjaga wisatawan yang berada di daerah pantai. Setiap tahunnya, Polri selalu mengirimkan perwakilan dari negara untuk bergabung dalam PBB. PBB ini menggunakan topi berwarna biru muda, bisa juga disebut dengan topi baja biru. Pergabungan PBB ini dari tentara, polisi sipil, serta sipil-sipil lainnya. Yang terakhir ialah Detasemen Khusus 88 yang merupakan unit kesatuan dari kepolisian untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Tugas Kapolri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian dijelaskan lagi pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian RI. Fungsi Kapolri. Fungsi kepolisian. Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan pasal 3,
1. Mengemban. Fungsi kepolisian adalah polisi negara Republik Indonesia yang dibantu oleh A. Kepolisian khusus, B. Pegawai negeri sipil, C. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 2. Mengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A, B, dan C, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, wewenang Kapolri. Kewenangan kepolisian. Pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan pasal 18 berisi tentang diskresi kepolisian yang didasarkan kepada kode etik kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, dan tugas wewenang Kapolri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi 1. Tugas pembinaan masyarakat atau preemptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, peraturan perundang-undangan. Tugas Kapolri dalam bidang ini adalah community policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari community policing itu sendiri saat ini sudah bisa dengan pelaksanaannya di Polres. Sebenarnya, setiap yang disebutkan di atas dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep community policing ini sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia. Dengan melakukan sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling dalam komunitas-komunitas, desa, dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanannya wilayahnya. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan Babin Kamtibmas yang setiap saat harus dilakukan mengawasi dengan daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus. Tentang tugas di bidang preventif. Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan. 3. Di bidang represif. Di bidang represif terdapat dua jenis peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu represif justisial dan non-justisial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non-justisial terkait dengan pasal 18 ayat 1, yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisial dengan menggunakan ajas legalitas bersama unsur kriminal justice sistem lainnya. Tugas ini membuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa 1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana. 2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. 3. Mencari serta mengumpulkan bukti. 4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi. 5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.